Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fatia Pradika, masih membahas terkait manajemen kontrak episode 4. Jangan lupa di like, subscribe, dan lain-lain. Oke, untuk agenda pembahasan kita kali ini yaitu terkait sumber pendanaan dalam konstruksi, pengawasan dan evaluasi konstruksi, keberlanjutan aspek lingkungan, lalu ada studi kasus dalam pengadaan konstruksi, digitalisasi dalam pengadaan konstruksi, lalu manajemen risiko. Selanjutnya, sumber pendanaan konstruksi. Pertama, APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Itu biasanya digunakan untuk proyek nasional atau berskala besar seperti jalan tol. Lalu sumber dananya pemerintahan pusat atau negara. Lalu APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, itu proyek berskala rendah dan biasanya digunain untuk proyek jalan kabupaten, proyek rumah sakit, terus dananya juga sumber dananya juga dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Lalu ada KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, disebut juga P3, Public Private Partnership atau PVI, Private Finance Initiative. Ciri khasnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Contohnya untuk penggunaan proyek LRT, rumah susun, fasilitas air minum. Lalu ada investasi swasta, di mana ini merupakan untuk tujuan keuntungan ekonomi ya teman-teman, seperti hotel atau perumahan komersial. Lalu ada sumber danaannya dana internal perusahaan yang digunain untuk karakter besar atau BUMN. Contohnya reinvestasi dari keuntungan proyek sebelumnya. Terus ada dana hibah atau pinjaman intelektual internasional seperti lembaga keuangan World Bank dan lain-lain. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi konstruksi. Jenis pengawasannya itu ada terbagi dua teman-teman. Pertama, pengawasan internal, pengawasan eksternal. Pengawasan internal sendiri itu di tim proyek atau instansi pelaksana. Sementara di eksternal itu seperti konsultan pengawas, auditor independen. Lalu evaluasi yang akan kita jabarkan yaitu evaluasi perencanaan, evaluasi pelaksanaan atau progres lapangan, lalu ada evaluasi pasca konstruksi. Tujuannya itu kembali lagi menjamin mutu biaya waktu proyek, mencegah deviasi dari yang lainnya, terus memberikan performa ya teman-teman supaya tidak terlambat lah. Lalu ada keberlangsungan dan lingkungan konstruksi. Prinsip keberlanjutan dalam konstruksi yaitu menggunakan material ramah lingkungan supaya mengurangi limbah dan emisi, lalu menghemat energi dan air. Lalu dampak positifnya menurunkan jejak karbon, menjaga ekosistem lokal, memberikan kenyamanan bagi penghuni. Lalu contoh implementasinya ya green building. Lalu ada studi kasus dalam pengadaan konstruksi seperti yang teman-teman lihat, yaitu contohnya membangun gedung pemerintahan, rumah dinas, infrastruktur dengan standar Smart City dan Green City. Konsultan merancang sebuah kota berbasis kedepan dan berkelanjutan. Lalu untuk kontraktornya yaitu mengadakan atau melakukan pelaksanaan konstruksi. Digitalisasi dalam pengadaan konstruksi. Apa itu digitalisasi pengadaan? Transformasi proses pendanaan dalam manual menjadi berbasis elektronik dan digital. Ini tingkat efisiensi, transparansi, akuntabilitas. Komponen digitalnya yaitu procurement, SPSE, digital tender, e-contract, dashboard monitoring real time, dashboard monitoring time ya teman-teman. Manfaatnya seperti saya lihatkan dari paparan sebelumnya, yaitu meningkatkan transparansi, mempercepat proses tender, mengurangi praktik korupsi, kecurangan, dan mempermudah pelacakan terhadap laporan. Terus manajemen risiko dalam proyek itu sendiri, yang pertama jenisnya risiko finansial, lalu risiko teknis, risiko hukum dan regulasi, risiko lingkungan, risiko manajerial,
risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan review. Ini yang menjadi di sini resiko ya dalam manajemen resiko. Mungkin untuk saat ini saya akan sampai di sini dulu. Sampai ketemu di next video. Bye bye.